Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Madani TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali. Tema kita saat ini adalah Fadlu Ziyaratil Kubur, keutamaan ziarah kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ziyaratul kubur, disyariatkannya ziyaratul kubur yang sebelumnya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena khawatir akan tercampur dengan amalan-amalan kemusyrikan, karena berkaitan dengan budaya masyarakat jahiliyah. Masyarakat musyrik waktu itu mereka terbiasa dengan ziarah kubur. Dalam ziarah kubur mereka tercampur dengan perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Mereka meminta kepada si mayit, mereka meminta kepada ruh yang harusnya permohonan, permintaan, doa ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyimpangkan doa bukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Oleh karena itu, pada awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk ziaratul kubur. Tetapi setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tauhid dan kaum muslimin memiliki pemahaman yang benar tentang tauhidullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa kita, permohonan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain. Maka baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengizinkan, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur karena khawatir kalian berbuat kemusyrikan. Tetapi saat ini setelah aman, ala fazuruha, maka ziarahlah kalian, kunjungilah kalian orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian, orang-orang yang tercinta di antara keluarga kita. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Satu alasan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini, karena ternyata yang utama ziarah kubur kita itu adalah untuk kita, yaitu agar kita mengingat kematian, agar melembutkan hati kita, agar kita tidak tergelimang, terjerumus ke dalam nikmatnya kehidupan dunia ini yang sementara ini. Jadi hikmah yang utama dan utama yang perlu kita ingat dalam ziaratul kubur ini adalah agar kita senantiasa ingat kematian, bahwasanya hidup kita di dunia ini adalah sementara. Kita akan menyusul saudara-saudara kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita di dunia ini. Suatu saat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, ziaratul kubur, melaksanakan ziaratul kubur setelah syariat diperbolehkannya. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari mana engkau?" Ya. Kemudian jawab Aisyah, "Saya habis ziaratul kubur." Ya. Kemudian seseorang tadi menanyakan, "Bukankah ziaratul kubur bagi wanita itu dilarang?" Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menegaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu memang ziaratul kubur ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun saat ini sudah diperbolehkan, bahkan dianjurkan, karena hikmah dan manfaat ziaratul kubur untuk kaum muslimin, untuk kita semua, khususnya adalah untuk diri kita. Jadi yang pertama, hikmah ziaratul kubur ini yang utama adalah untuk diri kita, ya, agar kita ingat kematian. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering mengajak sahabat-sahabatnya untuk ziaratul kubur, untuk sekedar ziarah ke Baqi bersama para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian mengingatkan akan kehidupan akhirat,
bahwasanya pasca kehidupan dunia ini ada kehidupan yang langgeng abadi, ya, alam kubur. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya tentang hal-hal bahwasanya alam kubur kita ini bisa jadi hiasan-hiasan surga Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga, atau sebaliknya merupakan kubangan-kubangan neraka, naudzubillah min dzalik, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alam kubur, yaitu alam barzah yang pertama kali alam gaib yang dialami oleh manusia ini, bagi seorang mukmin akan melihat kedudukannya, melihat tempatnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, raudhatun min riyadil jannah, yaitu taman-taman surga yang indah yang akan dilihat, akan dirasakan oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang kufur, yang ingkar, orang-orang musyrik, mereka sudah diperlihatkan tempatnya di neraka, di jahannam, naudzubillahi min dzalik, sehingga mereka ditampakkan pagi dan petang hari neraka Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan, naudzubillahi min dzalik. Sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ziaratul kubur ini yang pertama tentunya adalah mengingatkan kematian. Jadi feedbacknya adalah untuk diri kita. Kemudian yang kedua baru kita mendoakan si mayit, mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah meninggal. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa qult?" Ya Rasul, bagaimana yang aku katakan ketika aku ziaratul kubur? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang simpel. Jika kamu ziaratul kubur, maka ucapkanlah doa untuk si mayit, assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penduduk alam kubur, minal muslimin wal mu'minin. Ya, yang mendapatkan doa ini terbatas, limited, yaitu orang-orang yang beriman saja, orang-orang muslim. Sementara mereka yang tidak beriman, orang-orang yang non-muslim, mereka tidak mendapatkan doa kita. Walaupun mereka dikubur sama-sama satu komplek, ya, tetapi yang mendapatkan doa kita, manfaat doa orang-orang yang berziarah, ini adalah hanya orang-orang yang beriman. Ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya ini adalah penguatan hikmah yang pertama kembali, yaitu bahwasanya ziaratul kubur ini adalah untuk kita manfaatnya, yaitu mengingatkan kematian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kita yang masih hidup ini akan menyusul kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya tema ziaratul kubur ini bermanfaat untuk kita, agar kita bisa mengingat kematian dan kita bisa melaksanakan ziaratul kubur, khususnya ketika saudara-saudara kita memiliki budaya pulang kampung, ya, kita bisa ziarah untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, kakek nenek kita. Selain mengingatkan kematian untuk diri kita, tentunya kita juga mendoakan doa spesial untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.